Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia, Stambuk B1B1 18613. Saya akan membacakan materi dari bab 7 yang berjudul Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data. Setiap jenis data dapat dikumpulkan dengan menggunakan salah satu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data secara umum dapat dibedakan menjadi teknik pengamatan langsung dan pengamatan tidak langsung. Dalam suatu riset, jarang sekali hanya digunakan satu teknik pengumpulan data. Namun demikian, akan dibahas masing-masing teknik yang paling banyak digunakan. Pengamatan langsung. Pengamat atau peneliti berada di tempat terjadinya fenomena yang diamati. Pengamatan langsung yang dapat dikategorikan sebagai teknik pengumpulan data. Yang pertama, pengamatan tersebut digunakan untuk riset dan direncanakan secara sistematis. Yang kedua, pengamatan tersebut berkaitan dengan tujuan riset. Yang ketiga, pengamatan dilakukan secara sistematis. Yang keempat, hasil pengamatan dapat dipertanggungjawabkan, dicek atau dikontrol. Teknik pengamatan langsung dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengamatan tidak berstruktur dan pengamatan berstruktur. Pengamatan tidak berstruktur adalah pengamatan di mana pengamat atau peneliti belum mengetahui sebelumnya aspek-aspek apa yang perlu diamati yang relevan dengan risetnya. Sedangkan pengamatan berstruktur adalah pengamatan di mana pengamat atau peneliti sudah mengetahui sebelumnya aspek-aspek atau fenomena apa yang akan diamati sesuai dengan tujuan risetnya. Faktor-faktor yang diperhatikan yang menggunakan pengamatan langsung. Yang pertama, pengumpulan pengetahuan umum yang cukup, baik mengenai tujuan penelitian, objek yang diteliti, maupun pengetahuan tentang faktor lain yang mungkin akan berpengaruh terhadap proses pengamatan. Yang kedua, perlu disusun paduan pengamatan. Misalnya, kategori perilaku tertentu, fenomena khusus, dan lain-lain. Ketiga, harus ditentukan lebih dulu unit pengukuran yang akan digunakan. Yang keempat, satuan pengamatan harus jelas, baik wilayah, objek, maupun waktu. Yang kelima, perlu kejelasan terhadap informasi yang dikumpulkan. Apakah hal tersebut merupakan fakta atau hasil interpretasi pengamatan. Yang keenam, proses pencatatan harus dilakukan selengkap dan seteliti mungkin. Wawancara merupakan salah satu bentuk pengamatan atau pengumpulan data secara tidak langsung, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Secara garis besar, wawancara dapat dilakukan dalam bentuk wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu seluruh pernyataannya sudah ditentukan sebelumnya sesuai dengan tujuan riset. Umumnya teknik ini menggunakan daftar pertanyaan sebagai alat bantu. Wawancara tidak terstruktur yaitu tidak menggunakan daftar pertanyaan, walaupun tetap perlu menggunakan panduan wawancara yang berisi pokok-pokok informasi yang ingin diketahui. Pertanyaan yang diajukan akan berkembang sesuai dengan jawaban responden atas pertanyaan sebelumnya. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penggunaan gaya bahasa yang sopan dan baik. Yang kedua, perlu memperhatikan tahapan wawancara. Yang ketiga, hindari situasi yang tegang dan kurang menyenangkan. Yang keempat, perhatikan situasi. Yang kelima, urutan pertanyaan harus sistematis dan berurutan. Yang keenam, lakukan pencatatan dengan baik. Pengisian daftar pertanyaan, yang merupakan wawancara tidak langsung kepada responden, diberikan suatu daftar pertanyaan, dan responden tersebut dipersilakan untuk menjawab sendiri. Pemberian dan pengisian daftar pertanyaan dapat dilakukan langsung atau dengan menggunakan tenaga pembantu pengumpul data atau enumerator. Studi pustaka. Faktor yang perlu diperhatikan, peneliti harus memiliki penghayatan dan pengertian yang mendalam terhadap kerangka risetnya tersendiri.
Peneliti perlu mengumpulkan seluruh atau sebanyak mungkin pustaka yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Perlu diperhatikan setiap sumber pustaka dan sumber informasi. Perlu diperhatikan pula tujuan penulisan pustaka yang digunakan, dan perlu selalu dihindari adanya pencontohan atau plagiasi dari pustaka yang diteliti. Sekian hasil presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.